ada nggak cerita-cerita Gus Dur tentang Romomangun gitu? Pernah nggak cerita? Karena saya sendiri nggak pernah ketemu gitu ya. Ya ada, tapi ceritanya nggak ada yang genah ya. Terus malah tuh kata panitia, lah itu malah perlu tuh diceritain gitu. Jadi apa ya, saya malah salah satu hal yang membuat saya senang dengan cerita-cerita ayah saya tentang pertemanan beliau dengan Romomangun itu adalah salah satunya selain joke-joke yang ya tentunya sudah ada di internet gitu ya. Apa namanya, salah satunya itu adalah kebiasaan ayah saya ketika Natal datang ke Romomangun gitu, untuk apa ya, untuk menghormati beliau gitu, pay visit gitu. Karena kami juga kalau lagi Lebaran, Idul Fitri di rumah banyak tokoh-tokoh dari Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, apapun, bahkan nggak ada agamanya, bahkan cuma sekedar mau nyari makan gratis, semuanya bisa datang gitu ke rumah gitu. Dan jadi beliau juga selalu rajin melakukan hal yang sama, dan biasanya setiap kali ke tempatnya Romomangun, apa namanya, biasanya Romomangun itu akan selalu ngeledekin Gus Dur dengan bilang, mau anggur nggak? Mau anggur nggak? Oh iya, nggak boleh ya gitu. Jadi ya kayak gitulah bercandaannya. Tapi saya malah ngerasa itu apa ya, ketika pertemanan itu sudah apa ya, sudah begitu erat gitu, perbedaan agama dan segala macam itu malah jadi apa ya, jadi cara untuk semakin dekat gitu satu sama lain gitu. Jadi kayak ya udah buat bahan ceng-cengan aja gitu kalau apa bahasanya anak sekarang gitu. Nah, jadi itu yang saya selalu ingat gitu, bahwa lebih enak punya teman banyak gitu dari berbagai, bahwa perbedaan itu kemudian jadi bahan untuk sesuatu yang jauh lebih menyenangkan, apa ya, mendekatkan gitu, ketimbang jadi bahan untuk kebencian sih sebenarnya itu. Nah, tapi yang pasti saya juga senang banget karena saya ngerasa kalau Romomangun itu visioner banget. Terlepas tadi Romomangun nggak memberikan ini ya, apa namanya, solusi makan gratis. tapi menurut saya, dan Romomangun ngomong Indonesia 2045 itu yang emang saat ini lagi dibicarakan banget, dan menurut saya jadi visioner banget. Banyak hal yang kemudian buat saya Romomangun tuh kayak lagi ngomong tentang Indonesia 2024 gitu. Kayak ketika misalnya Romomangun selalu mengkritik apa namanya, pendidikan yang mahal, sehingga kemudian Romomangun membuat sekolah alternatif untuk apa namanya, rakyat kecil. Ini saya nggak suka nih kata-kata rakyat kecil, berarti saya nggak bakal dibela sama Romomangun. Saya segede gini. Apa namanya, maka Romomangun itu ketika sampai apa mengkritik mahalnya pendidikan hari ini gitu, apa namanya, salah satu petinggi Dikti kemudian bisa bilang bahwa ya UKT mahal, kan itu pendidikan itu kan tersier kebutuhannya. Atau fakta bahwa hari ini Gen Z gitu, apa namanya, udah nggak valid ya kalau ngomongin milenial. Kami ini generasi sandwich, kami nggak usah dibahas lagi, kami udah bukan penerus, kami lagi sibuk ngurusin biar bisa ngelunasin KPR, sekaligus juga masih biayain orang tua yang sekarang sudah mulai pensiun. Jadi udah nggak kepikiran deh soal kebangsaan dan segala macam. Tapi adik-adik kami generasi Z hari ini faktanya, saya nggak tahu, mungkin teman-teman Kompas yang bisa ngasih data valid, tapi jutaan generasi Z putus sekolah gitu. Nah, jadi saya benar-benar ngerasa kayak Romomangun tuh emang visioner banget gitu ya gitu. Benar-benar kalau Romomangun masih ada, saya cuma mau bilang menyala abangku. Juga bagaimana saya malah jadi, tapi saya juga jadi seneng gitu, karena hari ini dengan begitu beratnya beban generasi Z gitu ya, dan seringkali kemudian mereka tetap mendapat imbasnya, dipersalahkan. Mereka yang udah jadi korban
tapi mereka juga yang disalah-salahin. Nggak ada dari generasi kalian, nggak ada dari generasi milenial dan Gen Z sekarang yang bisa seperti yang dulu-dulu. Sementara ini sebenarnya adalah percakapan setiap generasi. Sehingga saya mengutip Romo Mangun, ini salah satu kutipan yang saya suka banget dari Romo Mangun. Setiap generasi punya tantangannya dan pahlawannya sendiri. Dan ditutup dengan begitu elegan, jangan terlalu dramatis. Tapi memang menurut saya bahwa gini, persoalan pendidikan hari ini itu imbas dari yang kemarin gitu. Dan juga kemarinnya lagi gitu. Jadi kasihan sekali adik-adik saya gitu. Kemudian harus menerima begitu banyak beban dan kemudian masih juga dipersalahkan gitu. Tapi yang menarik buat saya adalah kalau kita kemudian membaca Romo Mangun, jadinya malah semakin valid apa yang dibicarakan oleh Romo Mangun tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan itu mungkin hari ini jadi banyak yang nggak nyampe karena polanya nggak seperti yang dilakukan Romo Mangun. Polanya selalu yang atas bilang, hey, kamu ikutin kata saya. Kalau enggak, kamu salah. Tapi yang dilakukan oleh Romo Mangun kan nggak begitu. Pendidikan itu benar-benar ada di samping mereka, ada bersama mereka, dan yang paling penting adalah kemudian pendidikan setinggi-tingginya gitu ya. Romo Mangun, saya takjub banget, dia seorang arsitek gitu. Tetap aja gitu, sekolahnya tuh bukan hanya sekolah gini. Saya kalau misalnya Romo Mangun sekolahnya tuh adalah sekolah yang filsafat gitu ya, humanis gitu, kayak wah nanti habis itu setelahnya jadi kayak mau muji Sutrisno gitu. Itu paham gitu, itu saya paham. Tapi dengan arsitektur, ilmu yang mungkin lebih banyak hari ini ketika ngomong arsitektur, ya udah cari cuan aja sih gitu. Tapi itu kemudian tetap digunakan oleh Romo Mangun sebagai kebaikan bersama gitu. Jadi yang dilakukan kemudian pendidikan bukan hanya ilmunya, tapi kerangkanya itu adalah soal empati, soal kemudian pembelaan terhadap yang lain, yang menurut saya miss hari ini dalam pendidikan kita. Dan Romo Mangun sudah menunjukkannya dengan begitu elegan, dengan begitu baik gitu. Jadi ada seorang teman yang kalau setiap tanggal, jadi dia bikin, karena pada setiap tanggal 1 Mei tentunya hari buruh ya, dan setiap tanggal 2 Mei itu adalah hari pendidikan nasional gitu. Nah, ada seorang teman, dia ilustrator yang membuat ilustrasi gambar tangan terkepal gitu ya, warnanya merah dengan tulisan Ing Mede Mangunkaso gitu. Dan buat saya itu luar biasa. Bukan hanya pannya ya, kata-kata ininya gitu ya, plesetannya, tapi bahwa pada akhirnya apa guna pendidikan tinggi kalau bukan untuk kesejahteraan rakyat. Dan Romo Mangun sudah menggambarkannya dengan sangat elegan, dengan sangat nyata, dengan sangat jelas. Saya nggak tahu, saya salah satu kesedihan saya adalah Romo Mangun meninggal tahun 99. Saya nggak tahu apa jadinya kalau pada awal era reformasi gitu, ketika seorang Abdurrahman Wahid jadi presiden dan Romo Mangun masih ada gitu. Saya nggak tahu mereka akan jadi duo tandem yang dampaknya mungkin luar biasa. Ya meskipun mungkin hari ini akan dipacarin juga. Kayak itu permasalahan gitu ya. Tapi menurut saya itu yang paling penting gitu hari ini, dan itu miss hari ini. Pendidikan kita betul-betul menggambarkan tentang bagaimana untuk mendapatkan sesuatu yang kalau tadi katanya Prof. Komar, what's in it for me, what's in it for me, what's in it for me gitu. Tapi bukan terus habis ini ilmu saya mau saya pakai apa nih untuk masyarakat gitu. Hari ini banyak banget bahkan kelompok yang sekolah itu berpikir, terutama yang mendapat pendidikan tinggi gitu ya, bahkan yang kelompok menengah ke atas gitu, itu benar-benar berpikir bahwa sekolah, pendidikan itu ya it is what it is gitu, itu sesuatu yang saya bisa dapetin kapan aja dan ya emang harusnya begitu, tidak pernah sadar bahwa itu adalah sebuah privilege.
dan tidak sadar bahwa ada orang-orang lain, bahkan jutaan orang lain yang nggak punya privilege itu. Dan Romo Mangun mengingatkan kita akan hal tersebut. Jadi buat saya di situ kehebatannya Romo Mangun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya suka adalah kalau kita ngomong hari ini, saya suka banget dengan, tentu aja semua orang tahu lah bukunya Romo Mangun yang paling hits itu apa namanya, Burung-burung Manyar gitu. Tapi kebanyakan orang akan melihat Burung-burung Manyar dalam konteks kebangsaan gitu misalnya ya, patriotism, nasionalisme gitu. Tapi yang menarik buat saya adalah saya sadar hari ini Romo Mangun itu saat itu juga lagi bicara soal psikologi gitu. Si tokoh yang kemudian sibuk belain, lebih senang belain Belanda gitu karena saat itu sakit hati dengan Jepang gitu ya. Itu saya jadi teringat, ini kan tokohnya itu kalau hari ini dia apa ya, kalau kata anak-anak Gen Z itu dia kena mental gitu ya si tokohnya, dan terus kemudian jadi lebih menyukai Belanda daripada Jepang, padahal sebenarnya mereka juga memberikan apa namanya, ya tetap aja penjajah juga gitu, kolonial juga. Cuman yang menarik itu jadi mengingatkan saya pada yaitu psikologi gitu. Psikologi kita kadang-kadang hari ini, apalagi kalau nggak belajar sejarah gitu ya, kemudian menganggap yang kemarin-kemarin tuh nggak ada dosanya, makanya bisa kepilih. Nggak, bukan. Maksud saya, bukan. Maksud saya adalah kita seringkali jadi secara psikologis jadi suka bandingin, lupa sama yang kemarin gitu, sama penderitaan yang sebelumnya, terus karena penderitaan hari ini, padahal kemarin juga menderita juga, dan sebenarnya ada hal-hal lain yang lebih baik gitu. Nah itu menurut saya menarik banget bagaimana apa namanya, Romo Mangun sebenarnya menggambarkan psikologis itu. Dan hari ini menurut saya itu juga jadi PR juga menuju Indonesia 2045, ketidakmampuan kita untuk melihat sejarah gitu ya. Kemudian tadi yang kalau Profesor Komar bilang ya hari ini berbeda, mungkin karena hari ini memang gapnya begitu berbeda dalam pendidikan, yang ngajar sama yang diajar bahasanya beda, jadi mereka lost in translation, dan kemudian kita dengan tenangnya bilang ini gagal nih diajar nih gitu. Padahal mungkin memang lost in translation. Mungkin itu juga yang perlu jadi masukan buat kita, renungan buat kita, dan itu sudah ditujukan dengan sangat luar biasa oleh Romo Mangun.